Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Hasan dengan NIM C14012411072. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview praktikum yang telah saya lakukan yang berjudul hipofisasi dan induksi hormonal. Pertama-tama kita lakukan penimbangan. Ikan ditimbang terlebih dahulu. Nah, kita dapat seberat 260 gram. Kemudian kita hitung dosisnya. Setelah dihitung dosisnya, kita ambil kita ambil hormon. Nah, kita asumsikan hormon ini sebagai hormon ovaprim. Nah, kita ambil sesuai takaran yang sudah kita hitung. Setelah itu kita ambil larutan fisiologisnya dengan perbandingan 1:3. Satu bagian hormon dan 3 bagian larutan fisiologis. Nah, kita lakukan seperti ini, mengarah ke atas suntikannya, tusuk ke larutan fisiologisnya. Kita ambil sesuai dosis yang kita perlukan. Nah, kita tarik. Nah, lalu kita homogenkan. Terlebih dahulu kita putar-putar seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan penyuntikan. Yang kita lakukan pada penyuntikan kali ini yaitu dengan metode intramuskular, itu pada bagian punggung ikan. Nah, kita masukkan hingga masuk ke dalam otot jarum suntiknya ini. Setelah itu kita pencet. Nah, yang kedua kita melakukan pengambilan hipofisa pada ikan. Yang pertama kita potong bagian kepala ikan. Setelah itu kita potong dari arah hidung menuju ke arah belakang. Nah, seperti ini. Kita potong dengan hati-hati jangan sampai organ yang kita ambil ini rusak. Nah, setelah kita potong, kita perhatikan. Nah, atasnya itu ada bagian otak ikan ini. Kita menggunakan alat bedah. Nah, otak ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, ini bagian hipofisanya. Nah, bagian hipofisa ini berbentuk bulat, berwarna putih pucat. Setelah itu kita ambil secara perlahan. Kita usahakan jangan sampai rusak. Nah, setelah kita ambil, kita masukkan ke dalam formalin untuk diawetkan. Nah, setelah itu ini dia yang sudah dimasukkan ke formalin. Kelenjar hipofisa merupakan sentral koordinasi sistem endokrin pada vertebrata yang meregulasi ekskresi hormon serta mengontrol berbagai mekanisme biologis. Golan et al. 2016. Yang kita lakukan itu yaitu penyuntikan dengan jalur intramuskular. Jadi menurut jurnal yang saya baca, prosedur penyuntikan melalui jalur intramuskular menjadi pilihan utama dalam teknis hipofisasi karena memfasilitasi penyerapan hormon ke dalam sistem sirkulasi ikan secara efisien, sehingga dosis yang masuk dapat meregulasi sistem reproduksi secara bertahap. Akarya et al. 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview praktikum mengenai seks reversal dan pengecekan kelamin metode acetokarmin. Selamat menyaksikan. Penerapan seks reversal dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu perendaman dan pencampuran hormon ke dalam pakan yang relatif mudah diaplikasikan. Tingkat keberhasilan metode ini ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi genetik, umur, dan ukuran ikan saat perlakuan diberikan. Faktor eksternal mencakup jenis hormon, dosis, metode aplikasi, serta lama perlakuan. Hutagalung 2020. Penerapan teknik ini dalam bidang akuakultur memiliki nilai penting karena memungkinkan pengaturan komposisi jenis kelamin sesuai kebutuhan produksi.
broiler, dan Dakota 2016. Tahapan pewarnaan acetokarmin dimulai dari pengambilan gonad ikan nila. Ikan nila dikenal sebagai komoditas perikanan yang memiliki tingkat permintaan tinggi di masyarakat, sehingga peningkatan produksi menjadi fokus utama para pembudidaya. Pertumbuhan ikan ini tergolong cepat, tapi ukuran tubuh antar individu dalam satu populasi masih bervariasi. Perbedaan performa pertumbuhan antara jantan dan betina cukup jelas, di mana jantan umumnya menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih baik. Utagalung 2020. Sebagai sampel, kemudian jaringan tersebut dihancurkan dan diteteskan larutan pewarna di atas kaca objek. Preparat dibiarkan mengering sebelum dilakukan pengamatan mikroskopis. Tatalede et al. 2019. Perlakuan cycle reversal ada berbagai metode, salah satunya itu dengan cara perendaman. Pertama-tama kita siapkan air untuk media perendaman sesuai dengan literatur yang akan kita gunakan. Setelah itu kita masukkan hormon ke dalam air tersebut dengan volume yang telah ditetapkan juga. Kemudian setelah itu kita masukkan ikan ke dalam larutan tersebut dan kita tunggu beberapa jam hingga hormon-hormon ini bisa menyerap ke dalam tubuh ikan ini melalui insang, tubuh, kulit, maupun pencernaan. Kemudian ada juga yang dilakukan dengan metode oral, yaitu memberikan hormon pada pakan. Pertama-tama kita siapkan alkohol 70%, lalu kita masukkan hormon ke dalam alkohol tersebut, kita semprotkan kepada pakan dan tunggu hingga mengering. Setelah itu siap diberikan kepada ikan. Setelah itu kita melakukan pengecekan kelamin dengan metode acetokarmin. Pertama-tama kita lakukan pembedahan kepada benih ikan nila, kita gunting bagian bawah perutnya, lalu kita keluarkan bagian dalam perutnya. Nah, terus kita ambil bagian gonad ikan tersebut. Setelah kita ambil, kita cacah kecil-kecil di atas preparat. Setelah itu kita tetesi larutan acetokarmin 1 hingga 2 tetes. Setelah itu kita amati. Nah, pada kelamin ikan nila terdapat banyak inti sel di dalam membrannya, sedangkan pada jenis kelamin betina, gonadnya hanya terdapat 1 di setiap membran selnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview hasil praktikum yang telah saya lakukan yang berjudul Pengecekan Kualitas Sperma dan Kriopreservasi. Pengecekan kualitas sperma salah satunya yaitu pengecekan viabilitas dan motilitas. Viabilitas spermatozoa merupakan kemampuan sel sperma untuk tetap hidup selama penyimpanan hingga kualitasnya masih dapat dipertahankan meskipun mengalami proses pendinginan. Johannarta et al. 2025. Motilitas spermatozoa berkaitan dengan kemampuan gerak sperma yang mempengaruhi oleh proses pembentukan dan pematangan sperma melalui regulasi hormonal sebelum dilakukan penyimpanan kerogenik. Yamaguchi 2024. Kriopreservasi merupakan teknik penyimpanan sperma pada suhu sangat rendah, sekitar minus 196 derajat Celcius, menggunakan nitrogen cair untuk mempertahankan kualitas spermatozoa dengan menekan aktivitas metabolisme sel tanpa merusak organelnya. Mangkunegara et al. 2019. Dalam melakukan kriopreservasi, kita menggunakan bahan kimia yang bernama dimethyl sulfoxide yang berperan sebagai krioprotektan yang mampu menembus membran biologis dan melindungi sel selama penyimpanan, sekaligus membantu menghambat pertumbuhan bakteri pada sperma yang dikriopreservasi. Mukti et al. 2020. Pertama-tama dalam praktikum yang kita lakukan pengecekan motilitas. Nah, kita campurkan sel sperma dengan air lalu kita amati pergerakannya seperti pada gambar tersebut. Kemudian berikutnya kita melakukan pengecekan viabilitas dengan memasukkan sel sperma dan eosin ke preparat, kemudian kita amati. Bagian sel yang berwarna merah itu merupakan sel yang mati. Selanjutnya kita akan melakukan kriopreservasi. Yang pertama-tama kita akan memasukkan krioprotektan berupa dimethyl sulfoxide dan kuning telur. Selanjutnya, sperma dilakukan ekalibrasi dengan menurunkan suhu dengan kulkas berkisar 4 hingga 5 derajat Celcius. Kemudian kita lakukan pre-freezing dengan memberikan uap nitrogen cair dengan suhu minus 79 derajat Celcius. Setelah itu kita melakukan freezing dengan mendinginkan menggunakan nitrogen cair hingga bersuhu minus 196 derajat Celcius. Kemudian kita simpan hingga sel sperma ini akan kita gunakan. Kemudian jika kita ingin menggunakannya, kita melakukan thawing, yaitu pencairan kembali dengan menurunkan suhu secara cepat dengan menggunakan water bed bersuhu 27 derajat Celcius. Selanjutnya kita lakukan pengecekan kembali. Pertama kita lakukan pengecekan viabilitas dengan memberikan eosin ke sperma. Kemudian kita lihat
pada warna merah-merah itu merupakan sel sperma yang mati, sedangkan yang hidup yang berwarna putih. Kemudian kita lakukan pengecekan motilitas. Kita lihat pergerakan sel sperma semakin cepat berarti semakin bagus. Kita lakukan pengecekan ini sebanyak 2 kali, yaitu sebelum melakukan kriopreservasi dan setelah melakukan kriopreservasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.